Hikayatun ukhra. Ada satu cerita, ini lumayan panjang, nanti saya ringkas. Hikayatun ukhra, kana akhwani majusiyani fi zamani Malik bin Dinar. Ada dua kakak beradik yang beragama Majusi di era Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini salah seorang ulama dari India pada abad kedua. Abida annar ahaduhuma salasan wa sab'ina sanah wal akhor khomsan wa salasina sanah. Ada dua saudara kakak beradik, kakaknya ini menyembah api selama 73 tahun, yang adiknya menyembah api selama 35 tahun. Faqala al-akh asghar li akhihi al-akbar ta'al hatta nujarribuha hal tujarribu minna au tuhrikuna kama tahrikul ladzi lam ya'budha wa in taramtana annar na'buduha. Jadi ada dua saudara kakak beradik sama-sama menyembah api dari Majusi. Ini pengen ngetes Tuhannya api. Kakak kurang lebih begini, kakak ayo coba kita tes Tuhan kita ini benar-benar memuliakan kita atau tidak. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita masukkan tangan kita ke dalam api. Kalau kita coba kok tidak sakit, berarti api yang dituhankan itu benar-benar memuliakan kita. Kalau kita masukkan tangan ke api, kok tangan kita sakit, maka ayo kita cari Tuhan yang lain selain api. Karena api tidak memberi manfaat untuk kita, tapi justru malah menyakiti kita. Buktinya kalau kita masukkan kok sakit, berarti api itu tidak memuliakan. Oke, kakaknya kemudian kakaknya minta adiknya dulu. Maka yang namanya kakak itu biasanya pengen menang. Adiknya yang dipakai untuk uji coba. Singkat cerita, adiknya ini memasukkan tangannya ke api, ternyata sakit. Kemudian kakaknya diminta, coba kakak yang memasukkan tangannya ke api, kalau kamu sakit maka saya pun juga sakit. Kalau gitu ayo kita sama-sama pergi mencari salah seorang ulama yang bisa menuntun kita untuk mencari Tuhan yang benar-benar bisa mengasihi kita, yang bisa memuliakan kita. Singkat cerita, dua orang kakak beradik ini pergi di tengah-tengah jalan. Sang kakak ini mengurungkan niatnya untuk mencari Tuhan baru. Adiknya sudah menasihati, kakak ayo kita cari Tuhan baru. Tidak, nanti kalau kita ganti Tuhan maka tetangga kita akan mencela kita, teman-teman akan mencela kita. Ngapain kamu cari Tuhan baru? Si adik ini masih memaksa untuk mengajak mencari Tuhan baru, tapi mereka ini masih berusaha negosiasi untuk sama-sama mencari Tuhan baru. Nah, si kakak ini masih kekeh tidak mau. Akhirnya si kakak ini balik pulang lagi, dan si adiknya ini jalan sendiri dengan keluarganya, anak istrinya. Pada akhirnya mereka ini bertemu dengan satu majelis di mana di situ terdapat salah seorang ulama besar, yaitu bernama Malik bin Dinar, yaitu dari kota India. Singkat cerita, Malik bin Dinar ini ketika mereka sedang mencari tokoh yang bisa menuntun masuk Islam, di situ Malik bin Dinar sedang mengajar dengan murid-muridnya, sedang bermajelis. Setelah ditunggu sampai selesai majelisnya, kemudian si adik ini berusaha untuk mendekat. Ditanya sama Malik bin Dinar, siapa kamu? Saya dari daerah sini. Tujuanmu apa? Saya kesini ingin mengikuti taklim
yang engkau kaji di sini. Apa agamamu? Agamaku sebelumnya adalah Majusi dan saat ini saya sedang mencari Tuhan yang bisa memuliakan saya, yang bisa mengasihi saya. Apakah engkau ini bersedia menunjukkan? Apakah engkau ini bersedia untuk menuntun memeluk agama yang ada Tuhan mau mengasihi hambanya? Maka sejak itu dituntun, ditalkin kalimat syahadat semuanya, dari bapaknya si adik tadi ini, anaknya, istrinya, semua dituntun. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, Malik bin Dinar berpesan, hai lelaki, kamu jangan pulang dulu, sebaiknya kamu nginap sini, nanti saya dan orang-orang yang ada di sini akan mengumpulkan yang namanya harta untuk aku kasih kepadamu agar kamu tidak makan harta yang haram. Jawabnya si adik tadi itu yang menyembah api 35 tahun, saya tidak mau menggadaikan agama saya tidak mau menjual agama saya. Yaitu apa? Dengan cara saya mau masuk Islam karena mau dikasih harta. Kenapa? Karena saya ini masuk Islam murni, hati saya ini pengen mencari Tuhan yang bisa mengasihi saya, maka izinkan saya ini pulang. Ya sudah, kalau emang kamu pengen pulang silahkan, kalau mau pulang. Besok kalau kamu pengen kesini silahkan datang, bahwa majelis kami ini terbuka. Singkat cerita, si adik dan keluarganya tadi ini pulang dapat satu rumah kosong jelek, ngontrak di situ, ya numpang di situ. Keesokan harinya sudah tidak punya apa-apa, harta tidak punya, beras tidak punya, dan lain-lain tidak punya. Kemudian si bapaknya, si adik tadi yang 35 tahun menyembah api, pergi coba ke pasar mencari pekerjaan. Pagi sampai sore pulang tidak ada yang dibawa, artinya tidak dapat pekerjaan. Ditanya sama istrinya, bagaimana suamiku, apakah engkau ini telah mendapatkan pekerjaan? Saya tidak mendapatkan pekerjaan. Apa kita mending kembali lagi ke Malik bin Dinar untuk mengambil harta? Jangan. Saya pengen bekerja kepada Malik. Katanya di sini Malik, maksudnya Malik adalah zat yang maha perkasa, zat yang maha mempunyai seisi alam raya ini, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sholat khusyuk, sholat terus tiap malam. Pagi berangkat lagi ke pasar cari kerja, pulang malam tidak dapat lagi. Malam bermunajat kembali kepada Allah agar diberi rizki yang halal, tanpa mencuri, tanpa meminta-minta. Keesokan harinya hari Jumat. Ini karena panjang jadi saya ambil ringkasannya. Pas hari Jumat, beliau sebelum pergi ke pasar lagi, beliau ini sholat, ya Allah, bihurmatil Jum'ah, dengan kemuliaan hari Jumat, maka izinkan hambamu ini untuk bisa mendapatkan rizki yang halal dari engkau. Entah apapun bentuknya, izinkan kami untuk mendapatkan rizki yang halal. Singkat cerita, beliau ini pergi ke pasar sampai malam. Karena sudah 3 hari, maka Jumat sore beliau ini pulang sambil membawa kain, yang mana isi kainnya ini adalah pasir atau debu. Beliau bawa kain yang isinya debu ini untuk untuk membohongi istrinya. Kalau nanti sampai rumah kok ditanya, maka ini yang saya bawa, nanti akan saya sampaikan bahwa yang saya bawa ini adalah gandum, padahal isinya debu. Nah, sebelum sampai ke rumah ini, istrinya ini tiba-tiba ada salah seorang yang datang tanpa diketahui itu siapa, dari mana, tiba-tiba ini membawa segepok emas, mungkin ya 1 nampan ya, membawa 1 nampan emas. Kurang lebih saat itu di sini diceritakan banyaknya adalah 1000 dinar. 1 dinarnya
itu kurang lebih mencapai 5 sampai 6 miskol. 5 sampai 6 miskol, satu miskolnya itu 4,5 gram. Tinggal mengkalikan 1000 dinar, satu dinarnya ini 5 sampai 6 miskol, satu miskolnya ini beratnya 4,25 gram. Nah, singkat cerita diterima. Pemberian emas dari orang yang tanpa diketahui ini diterima sebelum suaminya ini pulang. Setelah diterima, istri ini cepat-cepat pengen beli kebutuhan-kebutuhan termasuk beras dan lain-lain, mengambil 1 dinar tadi. 1 dinar diambil, ditukarkan ke toko. Mungkin kalau sekarang money changer itu. Ditukarkan ke toko, pengen dapat uang yang bisa dipakai untuk transaksi jual beli itu. Setelah sampai toko, yang punya toko ini pendeta, dia Nasrani, tapi dia tahu kalau uang yang dibawa sang istri, dinar yang dibawa ini adalah bukan dinar biasa. Pendeta tahu bahwa yang dibawa dinarnya ini adalah dinar balasan akhirat, artinya bukan dinar sembarangan, tapi ini dinar benar-benar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak ada di bumi. Maka ditanya, kamu dapat ini dari mana? Saya dapat dari salah seorang, tapi saya tidak tahu siapa orang itu. Suamimu kerja sebagai apa? Suami saya tidak bekerja karena sampai sekarang masih mencari pekerjaan dan belum dapat. Tapi dia terus berkata bahwa saya akan bekerja kepada Allah, artinya mengabdi kepada Allah, mencari kerja yang halal, melakukan ibadah dan seterusnya. Nah, apakah suamimu ini termasuk orang yang baru masuk Islam? Iya. Apakah sekarang ini suamimu masih belum dapat kerja? Iya. Apakah suamimu tiap malam ini melaksanakan sholat? Iya. Tuntunlah saya untuk membaca syahadat. Maka seketika itu si pemilik toko yang tukar uang tadi itu membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa? Karena sebab wasilah istrinya orang yang menyembah api dari kaum Majusi. Artinya apa? Dari cerita tersebut, meskipun kita tidak tahu, kalau kita tahu salah seorang ini dihukumi sebagai wali, kita tidak usah mencari tahu apakah orang itu tuh benar-benar wali atau tidak, benar-benar ini atau tidak. Asal dohirnya, cara muamalahnya kepada orang, kepada Allah ini kok baik, maka kita ini percaya. Andaikan kok suatu ketika dia melakukan maksiat, maka maksiatnya jangan diikuti, tapi ketaatannya ini yang patut kita ikuti. Sebagaimana Abu Bakar dan Siti Khadijah, beliau dulu itu sebelum Muhammad menjadi nabi, beliau terus mengikuti iman, tapi di hatinya ini pengen tahu kapan sih Muhammad ini akan menjadi nabi, mana sih mukjizatnya. Nah, setelah ditunggu-tunggu akhirnya Allah memunculkan mukjizat, diperlihatkan kepada Siti Khadijah berupa Nabi Muhammad ini ketika pulang ini berkata zammiluni, bahwa aku tadi ini habis ketemu sama sosok begini, sekarang aku kedinginan, maka selimuti aku. Lah Khadijah mulai tahu bahwa ini yang saya tunggu-tunggu, bahwa Muhammad kan katanya jadi nabi, maka harus punya mukjizat. Dan apa yang dialami oleh nabi, bertemu dengan sosok di Gua Hira dan seterusnya, itu adalah bagian dari mukjizat. Maka Siti Khadijah pesan kepada baginda Nabi, wahai suamiku, nanti kalau kamu kok ketemu sama sosok itu lagi, maka kasih tahu aku, saya pengen lihat. Oke. Besoknya ketemu lagi, Siti Khadijah di situ pengen tahu, pengen menguji kenabiannya. Kalau memang Muhammad kok nabi, maka malaikat Jibril yang datang ini akan pergi ketika saya membuka aurat. Nah, Siti Khadijah benar.
Siti Khadijah di sampingnya pas malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu, Siti Khadijah itu mengangkat roknya. Ditanya, wahai suamiku, apakah temanmu ini ada? Tidak. Diturunkan. Suamimu ada, temanmu ada? Ya. Diangkat lagi, apakah ada? Tidak. Nah, disitulah baru percaya bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasul. Begitu juga Abu Bakar. Dengan Nabi ini berkata bahwa kamu Abu Bakar pernah bermimpi ada di kota Syam, didatangi matahari dan bulan, itu adalah bagian dari mukjizatku. Maka kalau kamu memang mempercayai aku ini adalah Muhammad sebagai nabi, kamu harus segera masuk Islam. Seketika itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dari cerita itu kita ini harus benar-benar bisa menjaga iman dan takwa kita. Kita harus benar-benar menjaga tauhid kita. Sering-seringlah berzikir dengan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri ta'lim kita dengan khatimul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.